Berikutnya sanian al-qawaid, tata bahasanya. Sebelumnya kita telah membahas mengenai al-jumlah ya, kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dengan perbedaan masing-masing. Karena kemarin kalimat itu nggak bisa dibentuk begitu saja, harus terdiri atau tersusun dari beberapa kata. Nah, maka kita akan membahas kata sekarang. Kata yang nantinya menjadi modal untuk membentuk kalimat. Jadi kita sekarang kaji atau jelaskan apa itu kata. Kemudian macam-macamnya atau jenisnya. Al-kalimatu lafdun yata'allafu min ba'di hurufil haja'i wa yadullu ala makna. Al-kalimatu lafdun yata'allafu min ba'di hurufil haja'i wa yadullu ala makna. Ingat ya, kalau disebut kalimat dalam bahasa Arab, maka kata dalam bahasa Indonesia. Kalimatun berarti kata dalam bahasa Arab. Nanti kalau dalam bahasa Arabnya jumlatun berarti kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi kata adalah lafad. Lafad atau ungkapan bahasa Arab yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah dan memiliki makna. Jadi kata adalah beberapa gabungan huruf hijaiyah menjadi satu, kemudian memiliki makna. Ya, kalau qalamun, kan, qalamun terdiri dari bunyi atau dari huruf qaf, lam, mim. Dibaca qalamun dan punya arti adatul kitabah atau kita terjemahkannya pulpen. Ya. Baitun dari huruf ba, ya, ta. Dibaca baitun. Jadi terdiri dari 3 huruf hijaiyah. Ba, ya, ta punya makna yaitu asakan, tempat tinggal. Nah, kita nyebutnya dalam bahasa Indonesia rumah. Maktabun. Berapa huruf? Maktabun. Mim, kaf, ta, ba. Dibaca maktabun. Terdiri dari 4 huruf hijaiyah, punya makna yaitu meja atau tempat nulis, tempat berkantor. Makanya disebut maktab itu meja, atau juga ada artinya maktab adalah kantor. Nah itu, jadi saya kira mudah ya. Jadi kalimat atau kata adalah lafad, ungkapan sangat sederhana terdiri dari beberapa huruf hijaiyah dan punya makna. Harus punya makna ya. Kalau tidak punya makna ya bukan kata namanya. Kemudian tanqasimul kalimatu ila salasati aqsamin. Ismin wa fi'lin wa harfin. Nah, kata dalam bahasa Arab ini terdiri dari 3 jenis. Ini sebagai dasarnya, sebagai pangkalnya. Kata dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 kategorinya atau jenisnya, yaitu isim, fi'il, dan haraf. Pegang sajalah itu istilahnya. Jangan ke yang lain-lain isim misalnya, jadi isim apa itu. Jangan ke yang lain isim seperti yang jimat, bukan. Pegang saja sebagai istilah isim, fi'il, dan haraf. Itu sangat sederhana dalam bahasa Arab sesungguhnya kalau dari segi jenis katanya hanya 3. Isim, fi'il, haraf. Nah, bolehlah secara sederhana ya. Sederhana. Isim kata benda, fi'il kata kerja, haraf sebagai partikel misalnya. Tapi lebih tepatnya dalam uraian al-ismu kullu lafdin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au wasfun au makna.
Nah, ini meskipun ada definisi yang lain, tapi saya kira ini untuk supaya lebih supaya lebih jelas gitu ruang lingkupnya. Kullu labdin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au wasfun au makna. Isim adalah setiap kata yang dipakai untuk menamai. Jadi kuncinya bahwa isim itu adalah kata yang memang digunakan untuk menamai. Apa saja yang dinamainya? Manusia, binatang, tumbuhan, benda mati, sifat atau abstrak. Itu. Jadi intinya isim itu adalah dalam konotasi nama-nama. Apa saja objek yang dinamainya? Ya bisa insan manusia, hayawan binatang, nabat tumbuhan, jamad benda mati, waspun sifat, maknan itu yang abstrak. Ya, contohnya Ahmadu, Zainabu, Mudarrisun, Talibun, Walidan, Muslimun, Insan. Ahmad, Zainab, Pak Guru, siswa, dua orang tua, Muslimun, kaum muslimin, Insanun, manusia. Nah, itu nama-nama manusia. Meskipun di sininya ada nama langsung sebagai nama diri. Atau ada juga nama profesi ya. Nama profesi, nama kedudukan, ya termasuk juga nama jenis ya, insan. Ini dikategorikannya nama saja. Nama manusia. Kemudian kitun, kalbun, bakorun, filun, jamalun, ghanamun, farasun, dajajun. Nah, kitun, kucing, kalbun, anjing, bakorun, sapi, filun, gajah, jamalun, unta, ghanamun, kambing, farasun, kuda, dajajun, ayam. Nah, itu semua nama-nama, nama binatang. Kemudian syajaratun, bakolun, khiyarun, tomatim, tufahun, inabun, burtukolun, ruzzun. Syajaratun, pohon. Bakolun, sayur. Khiyarun, ya, mentimun. Tomatimu, tomat. Tufahun, tufahun, apel. Ainabun, anggur. Burtukal, jeruk. Ruzun, nasi atau rujun padi ya, tergantung dah ya. Rujun bisa artinya padi, bisa beras, bisa artinya nasi. Ya berarti sini padi saja. Rujun. Nah itu semua nama-nama tumbuhan. Nama tumbuhan, nah itu kategorinya isim. Kemudian sekarang benda mati. Hajarun, batu. Jibalun, gunung. Ardun, bumi. Baitun, rumah. Madrasatun, sekolah. Masjidun, masjid. Syari'un, jalan raya. Sayyaratun, mobil. Nah, sayyarah dianggapnya benda mati saja sayyarohnya. Meskipun hidup berjalan pakai bensin, tapi sayyarah, nah itu kategorinya jamad. Kemudian yang wasfun, baik sifat dalam arti sifat yang warna ya, ataupun sifat-sifat yang dalam kaitan sebagai atribut gitu, sebagai keadaan. Saghirun, kecil. Kabirun, besar. Tawilun, panjang atau tinggi. So'bun, susah. Sahlun, mudah. Ahmaru, merah. Aswadu, hitam. Abyadu, putih. Dan lain-lain. Nah, ini semuanya menunjukkan sifat. Ada sifat yang berarti memang menunjukkan keadaan atau warna. Pokoknya ada sifat, itu dikategorikan isim. Kemudian nama-nama abstrak itu lebih banyak lagi. Soalnya abstrak itu ya yang memang susah dicari bukti konkretnya. Wujudnya seperti apa. Ini hanya dalam sebutan saja. Waqtun, waktu. Kan surah nyari wujudnya. Ada jam, nah itu mah kan hanya tanda saja simbolnya. Dan ni'matun, kenikmatan. Ilmun, ilmu. Aklun, akal, pikiran. Hayatun, kehidupan. Ibadatun, ibadah.
Thoriqatun, jalan. Non cara ya, thoriqatun cara atau metode. Kemudian khusrun ya, khusrun. yakni kerugian, ta'limun, pembelajaran. Nah, ini dikategorikannya abstrak gitu. Benda-benda abstrak. Nah, tapi ya dimasukkan ke dalam isim. Nah, jadi itulah isim, ruang lingkupnya sekitar itu. Kemudian ya sebagai tanda paling umum lah ini, meskipun di sini nggak disebutkan, tanda paling umum isim itu adalah ujungnya kalau dibaca pakai tanwin atau bisa pakai alif lam atau bisa berharokat kasroh gitu di antara tandanya. yakni pakai tanwin secara umum gitu. Kemudian bisa memakai alif lam, kemudian bisa diharokati kasroh ketika dibuat dalam kalimat. Ini semua ini rata-rata kan tadi dibacanya pakai tanwin. Dan bisa pakai alif lam. Nah, kecuali yang nama langsung ya. Ahmad nggak bisa pakai al-Ahmad. Zainab az-Zainab. Baru kalau yang profesi boleh. Mudarrisun al-Mudarris. Nah, itu sementara yang pertama jadi isim, saya kira seperti itu definisinya.